إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Selanjutnya ini yang nomor 4, keuntungan yang diperoleh atau keuntungan diperoleh karena dia menanggung resiko kerugian. Sehingga harus ada keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Anda berhak dapat keuntungan karena Anda menanggung resiko kerugian. Ada kaidah yustahaqqur ribhu imma bil mal au bil amal au bid diman. Orang berhak mendapatkan keuntungan imma bil mal karena resiko hartanya, au bil amal atau karena dia kerja, au bid diman atau karena dia nanggung resiko kerugian. Baik. Ini prinsip ekonomi dalam Islam. Makanya tidak bisa disebut ekonomi Islam kalau ada orang yang punya prinsip, saya tanam modal ke bapak, bapak harus amanah. Minimal modal saya balik utuh kalau terjadi kegagalan dalam usaha bapak. Bapak harus jaga modal saya. Ini bukan ekonomi Islam, Pak. Ini ekonomi riba. Karena dalam Islam tidak boleh ada posisi yang dia selalu mendapatkan peluang untung dan tidak memiliki resiko rugi. Kalau itu terjadi kalau itu terjadi, orang di posisi ini adalah pelaku riba. Dan ini prinsip riba. Dia berpeluang dapat untung tapi tidak bisa mendapatkan resiko kerugian. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Ini ada 2 hadis yang saya sebutkan. Tolong dihafalkan ya. Nanti ujian yang kedua hafalan hadis. Serem bang. Enggak serem kok ya. Cuman pendek. Tapi banyak. Menghafalkan hadis itu nikmat Bu ya, daripada menghafalkan nama-nama artis ya. Nabi SAW bersabda, wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Kalau ada orang mau untung gak mau nanggung resiko rugi, ini prinsip riba. Makanya keseimbangan resiko atau keseimbangan peluang untung harus ada resiko rugi. Nabi SAW juga mengatakan, innamal kharraju bid-diman. Yang namanya kharraj, hasil atau keuntungan, itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung. Saya punya sedikit peristiwa untuk hadis ini. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu untuk mengambil kesimpulan apakah atau kenapa kaidah ini bisa dipakai untuk memutuskan tadi. Ceritanya begini. Jual beli budak, ini kan jual beli manusia. Atau kita anggap saja misalnya kasusnya jual beli sapi untuk bajak sawah. Ada orang yang beli sapi untuk bajak sawah. Kemudian setelah itu sapinya dipakai untuk bajak. Setelah selesai dipakai selama 1 bulan, pembeli menjumpai ada cacat yang itu mengurangi nilai barang. Kemarin saya beli sapi ini 20 juta. Kok ini ada cacat kayak gini? Ini seharusnya nilainya tidak sampai 20 juta. Ini nilainya turun bisa sampai 15 juta. Dia nggak terima, ada aibnya. Akhirnya dikembalikan ke penjual. Ini sapi ada cacatnya sekian, saya nggak terima, ini aib. Padahal ini aib sudah ada sejak silam. Saya kamu kembalikan, mana uang saya 20 juta. Nah penjual ini nggak terima tuh, nggak bisa. Kamu sudah pakai selama sebulan, berarti ada nilai pengurangan dari itu sapi. Kamu gunakan untuk membajak setiap hari ya, ratkei rokok, ratkei ngombe, ratkei ngombe dikasih ya. Kamu gunakan dia untuk bajak setiap hari, berarti ada nilai pengurangan. Akhirnya 2 orang ini sengketa, kemudian lapor hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memutuskan, innamal kharraju bid-diman. Yang namanya kharraj itu sebagai ganti resiko kerugian. Pertanyaannya, dari jawaban Nabi SAW, al-kharraju bid-diman, mana yang dimenangkan, penjual atau pembeli? Tolong ditimbang.
Mana Pak? Penjual. Yang lain? Pembeli. Paham maksud saya? Pertanyaannya paham kasusnya? Paham ya? Nah. Nabi SAW hanya ngasih jawaban innamal kharraju bid-diman. Yang menang mana? Penjual atau pembeli? Penjual. Pembeli penjual menang. Nah, maksudnya begini, dia mau mengembalikan mana duit 20 jutanya. Nah, penjualnya nggak mau, saya nggak mau. Ya? Terus pembelinya tetap ngeyel, pokoknya saya minta. Ya? Lalu Nabi SAW memberikan kaidah ini, al-kharraju bid-diman. Sudah? Sekarang dari sengketa itu apa yang diselesaikan? Sapi boleh dikembalikan ataukah tidak? Uang dikembalikan atau tidak? Sapi dikembalikan, uang dikembalikan. Pendapat pertama. Pendapat kedua? Sapi sudah dikembalikan semula. Tetap seperti semula, tidak dikembalikan. Berarti menang penjualnya. Yang lain? Menang yang mana? Pembeli. Berarti sapi dikembalikan, uang dikembalikan. Ulama beda pendapat ya. Kasih alasan kenapa menang penjual, kenapa menang pembeli, Pak? Resiko termasuk dalam penjualan. Berarti cacat itu yang nanggung. Kalau ada cacat itu berarti sudah masuk dalam. Dua-duanya nggak tahu, penjual dan pembeli cacatnya nggak tahu, nah, makanya dikembalikan. Terus? Sudah disepakati dari awal, berarti tidak bisa nggak tahu berarti kan nggak sepakat, Pak. Iya, dari sisi mana sehingga penjualnya yang menang? Iya. Sekarang begini, sapi boleh saya terima, tapi saya minta ganti rugi selama 1 bulan kamu pakai ini sapi, saya hitung sebagai biaya sewa. Boleh nggak? Boleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, boleh, tidak boleh, boleh. Ulamanya mana nih? Beda-beda semua. Subhanallah ya. Baru satu tempat. Saya mentafsir, berarti ini salah paham terhadap hadis. Inilah fungsinya kita membaca syarah hadis. Jadi ternyata baik. Al-Kharraju bil-Diman. Ini ada buku khusus yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan, oleh Abu Yusuf, muridnya Ibu Abu Hanifah. Beliau menulis buku tentang Al-Kharraj. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tadi itu pakai kaidah ini, Al-Kharraju bil-Diman. Sekarang ini boleh atau tidak? Jawabannya yang menang pembeli. Jadi pembeli berhak untuk mengembalikan sapi itu, kembalikan 20 juta tanpa ganti rugi apapun. Pakai kaidah ini, Al-Kharraju bil-Diman. Nyambung enggak? Resiko. Nyambungnya gimana? Nabi SAW mengatakan Al-Kharraju bil-Diman, hasil keuntungan itu, yaitu hasil keuntungan dia sudah pakai selama sebulan, ya kan? Diganti dengan resiko posisi sapi ini ada di bawah tanggung jawab pembeli. Kalau sapi ini mati sebelum dikembalikan, siapa yang nanggung? Pembeli. Selesai. Itu yang dimaksud Al-Kharraju bil-Diman. Dan Nabi SAW menyelesaikan sengketa dengan kaidah Al-Kharraju bil-Diman. Alhamdulillah kita bukan sahabat. Kalau kita jadi sahabat dikasih Al-Kharraju bil-Diman gak mudeng ya Rasulullah. Inilah usul bikinnya sahabat. Mereka memahami hadis Nabi SAW bisalikah, dengan bawaan bahasa yang mereka miliki, dengan apa? Salikatul lugha itu naluri bahasa yang mereka miliki. Dengan kalimat seperti ini dia paham, oh maksudnya kayak gini. Bubar sengketa, yang menang pembeli. Andai kan kita jadi saksi di situ bingung, ini mana yang menang? Karena jawabannya Al-Kharraju bil-Diman. Cukup ya? Sama nggak dengan yang cerita yang kaki, pemuda yang ditinggalkan?
yang hewan buat hewan masih diambil semua. Di Al-Kahfi yang mana Pak? Yang kisah pemuda yang tidak mengambil gaji karyawannya, karyawannya nggak ambil gaji tapi gajinya dibuat dengan kambing, terus kambingnya berangkat satu gunung itu dia datang diambil semua ya. Hampir bisa sama. Oh itu masuk bagian ini. Al-mal wa ma yatawallatu minal mal bi sahibil mal. Harta dan turunan dari harta itu pemilik harta. Jadi ini yang pemilik si karyawan tadi, pembantu. Kemudian maka ketika dia berkembang tetap menjadi milik pembantu. Dan amal soleh dari majikan ini adalah dia tidak minta upah dari usaha dia dalam merawat itu kambing. Kita kopi break jam berapa? Oh sudah. Maksud saya adalah waktu saya untuk istirahat. Air ini udah kosong.